Stop! Strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Bingung cara belajar investasi dari nol? Download Seeds aja! Kamu bisa belajar investasi dari nol loh! Dengan berbagai fitur seperti Home, Sosial, Connect, Play, dan Seeds Academy. Platform belajar investasi dengan menggabungkan metode bermain game tentunya lebih asik dan menyenangkan. Tunggu apa lagi? Download Seeds sekarang juga. Seeds, investing together. Perkenalan terlebih dahulu nih, saya Asri Dia. Saya hari ini menjadi mentor berkolaborasi dengan SEEDS, itu terkait dengan Basic Accounting Principle. Dan nantinya ini akan kita ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu terkait dengan double entry bookkeeping sama accounting cycle. Sebentar. Oke, lanjut. Sebelum kita lanjut ke double entry bookkeeping, itu kita harus tahu dulu nih sebenarnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu apa. Yang pertama, pastinya peserta dapat memahami basic accounting principle. Yang kedua yaitu adalah peserta dapat memahami double entry bookkeeping dan accounting cycle. Nah, lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke double entry bookkeeping, itu kita harus tahu dulu, mereka sebenarnya udah dijelasin ya di sesi yang pertama. Sebenarnya akuntansi itu apa? Nah, ini ada 3 tahapan penting aktivitas dari akuntansi yang saya akan recall terlebih dahulu sebelum lanjut. Itu adalah identifikasi, recording, sama communication. Nah, identifikasi itu apa? Nah, identifikasi itu adalah kita harus mengidentifikasi nih peristiwa tersebut apakah berdampak finansial pada suatu entitas atau organisasi. Kemudian setelah kita identifikasi, lanjut yaitu kita ada proses recording atau pencatatan. Nah, setelah itu catatan inilah yang nanti kita akan bahas, yaitu terkait dengan double entry yang digunakan dalam sistem akuntansi. Yang berarti setiap transaksi mencatat setidaknya 2 akun, yaitu debit dan kredit. Seperti itu ya teman-teman ya. Setelah itu kita lanjut masuk ke communication. Communication itu bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah informasi yang dicatat dalam bentuk laporan. Misalnya ada laporan seperti neraca, laba rugi, laporan arus kas. Tujuannya adalah apa? Memberikan gambaran tentang kesehatan finansial suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman, terkait dengan basic accounting equation. Persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini ada aset sama dengan liabilities plus equity. Di mana biasanya aset sama dengan liability, yaitu adalah aset segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki nilai ekonomi. Contohnya apa? Contohnya ada semacam kas, piutang, persediaan. Nah, itu termasuk dalam aset. Selanjutnya liability. Biasa kita sebut itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu kewajiban. Nah, kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak luar, teman-teman. Contohnya pinjaman bank, utang usaha. Nah, itu contohnya ya. Terus lanjut lagi itu ada equity atau ekuitas. Ekuitas ini adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban, yang disebut juga modal atau kekayaan bersih. Contohnya apa? Contohnya modal di store atau laba ditahan. Dengan kata lain, formula ini atau basic accounting equation, atau biasa kita sebut dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu adalah semua aset perusahaan yang dibiayai dari 2 sumber, teman-teman. Makanya aset sama dengan liability plus equity. Berarti semua aset perusahaan itu dibiayai dari 2 sumber, yaitu utang dan ekuitas. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Kita masuk ke intinya, yaitu terkait dengan double entry bookkeeping atau double entry accounting system ya. Nah, apa itu sebenarnya double entry accounting system? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu adalah sistem penjurnalan ganda.
Maksudnya ganda ini apa? Jadi, sistem ini memiliki dua hal penting yang wajib diperhatikan baik-baik, teman-teman. Yang pertama, setiap transaksi wajib dicatat dengan sepasang akun yang melibatkan minimal dua akun yang berbeda. Ingat, dua akun yang berbeda minimal. Berarti nggak bisa dong satu akun, namanya double. Berarti dua akun yang berbeda. Dan ditempatkan pada dua sisi yang berlawanan. Yaitu ada debit di sebelah kiri, kemudian ada sisi kredit di sebelah kanan. Seperti apa bentuknya? Kita lanjut. Nah, ini dia. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita masuk ke contohnya ya. Sekali lagi, saya ingatkan, sepasang akun yang berbeda ditempatkan secara berlawanan. Ini tadi di sisi kiri ada kredit, ada debit, maaf. Di sisi kanannya ada kredit. Gitu. Ingat, debit di sisi kiri, kredit di sisi kanan. Yang kedua sisi berlawanan. Ingat ya, dan wajib bernilai sama. Sehingga dalam kondisi yang seimbang atau balance. Supaya teman-teman mudah ingatnya nih, kita buat dalam kalimat yang pendek ya teman-teman ya. Double entry, yaitu adalah sistem yang berlaku untuk semua transaksi yang dicatat dengan sepasang jurnal. Ingat, sepasang jurnal melibatkan minimal dua akun yang berbeda. Kemudian ditempatkan pada dua sisi yang berlawanan dengan nilai yang sama antara debit dan kredit sehingga menjadi seimbang. Ingat, debit dan kredit sehingga menjadi seimbang. Seperti itu. Contohnya, pemilik menyetorkan modal ke dalam rekening perusahaan sebesar 1 juta rupiah. Nah, langkah pertamanya apa nih teman-teman? Ingat, sepasang jurnal yang melibatkan minimal dua akun. Berarti langkah pertama itu kita harus menganalisa dulu nih. Pemilik menyetorkan modal. Itu artinya akun yang terlibat pertama adalah akun apa? Akun modal. Ingat ya, akun modal. Kemudian karena disetorkan sebesar 1 juta rupiah, kemana tadi menyetorkannya? Adalah ke rekening perusahaan. Artinya, akun lain yang terlibat selain akun modal tadi adalah akun kas bank. Jadi ada dua akun yang terlibat nih di sini. Ada akun kas bank dan akun modal. Kemudian langkah kedua, ngapain kita? Setelah kita identifikasi ini, ada dua akun yang terlibat. Tadi ada akun kas dan ada akun modal. Langkah selanjutnya itu kita menempatkan pada dua sisi yang berlawanan. Sisi yang berlawanan tentulah yaitu tadi ya. Ada sisi debit dan ada sisi kredit. Berarti kita mencatat di cash bank di sisi debit, yaitu masuk ke dalam rekening perusahaan, kemudian di modal di sisi kredit sebanyak 1 juta rupiah. Dengan demikian, syarat debit dan kredit sudah terpenuhi, yaitu sudah balance, sudah seimbang. Sisi debit di sebelah kiri, sisi kredit di sebelah kanan, nilainya sama. Berarti sudah seimbang, sama-sama 1 juta rupiah. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke case berikutnya. Kalau misalnya ada lebih dari dua akun, seperti apa? Nah, ini tadi kan dua akun tuh, contohnya sederhana. Sekarang kalau misalnya lebih dari dua akun, maka yang harus sama nih apanya? Ya dari totalnya, total nilai masing-masing. Dari debit dan kredit, berarti nilainya sama atau balance. Kita masuk ke contoh ya, teman-teman ya. Sama seperti tadi, pemilik menyetorkan modal ke dalam rekening perusahaan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian sebagai tambahan, pemilik menyerahkan unit mobil senilai
500.000, ya anggap aja ya, ini mobilnya senilai 500.000 rupiah, untuk dijadikan modal operasional tambahan. Maka sesuai mandat dari double entry tadi, mencatatnya apa? Jangan lupa, perintah pertama harus dijurnal secara berpasangan. Perintah kedua harus melibatkan minimal 2 akun. Namun dalam kasus ini bukan sekedar 2 akun ya teman-teman ya. Ada berapa akun? Ada 3 akun yang terlibat. Oke, yang pertama tadi ada uang tunai sebesar 1 juta rupiah ke rekening bank. Kemudian ada akun tambahan, yaitu ada aset, kendaraan ya, sebesar 500.000 rupiah yang dijadikan operasional perusahaan. Maka penyerahan mobil tadi disebut menjadi aset tetap ya teman-teman ya, senilai 500.000. Kemudian yang ketiga, ada penyetoran modal yang tadi. Ini kas 1 juta rupiah cash dijadikan sebagai modal perusahaan. Dengan demikian ada 3 akun yang terlibat nih. Ada cash bank sebesar 1 juta rupiah, kemudian ada aset tetap kendaraan sebesar 500.000 rupiah, kemudian satu lagi ada modal. Modalnya tadi ini ditambah, karena ini kan semuanya dijadiin modal nih. 1 juta cash, kemudian aset tetap kendaraan juga jadikan modal. Jadi dengan demikian, semua syarat telah terpenuhi teman-teman, syarat double entry tadi. Transaksi dicatat secara berpasangan menggunakan minimal 2 akun yang berbeda, kemudian ditempatkan pada 2 sisi yang berlawanan, debit dan kredit, dan kemudian nilainya seimbang. 1 juta dan 500.000. Berarti 1 juta 500.000 di sisi debit, kemudian 1 juta 500.000 di sisi kredit. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh lagi. Perusahaan menerima pendapatan 20 juta rupiah secara tunai. Sebagian langsung dipakai untuk membayar gaji 7 juta rupiah. Beban listrik 1 juta rupiah. Sisanya disimpan di cash. Kira-kira apa nih akunnya? Ada berapa akun tuh? Oke, kita masukin dulu nih. Cash, masuk ya 20 juta rupiah. Kemudian, berarti ada akun apa? Ada akun pendapatan 20 juta rupiah. Selanjutnya ada pembayaran gaji 7 juta rupiah. Oke, gaji 7 juta rupiah. Beban listrik masuk juga. Berarti 1 juta rupiah. Oke, sisanya disimpan cash. Berarti ini total dari beban gaji dan beban listrik itu 8 juta rupiah. Maka terpenuhi ya. Ingat ya, debit dan kredit harus seimbang. Oke, lanjut. Tanggal 10 Juli 2025 membeli peralatan komputer senilai 10 juta rupiah dengan pembayaran uang muka, tunai dan sisanya utang. Oke, berarti peralatan 10 juta rupiah, ada cash nih 4 juta rupiah, kemudian sisanya utang. Ini 10 juta rupiah kita beli, kemudian kita bayar secara cash 4 juta rupiah, kemudian sisanya utang. Sisanya tadi 10 juta dikurang 4 juta berarti 6 juta. Sudah balance antara debit dan kredit. Totalnya adalah 10 juta rupiah. Ada lagi contoh lain. Utang. Pada tanggal 22 Juli 2025, perusahaan melunasi hutang sebesar 10 juta rupiah pada supplier dengan potongan tunai 5%. Berarti hanya bayar 9.500.000. Enggak kita serta-merta langsung buat utang kita 9.500.000 ya. Tetap utang kita tadi berapa? 10 juta rupiah. Kita bayarnya berapa? 9 juta rupiah. 9.500.000 rupiah. Karena ada potongan. Sisanya jadi akun apa? Pendapatan potongan. Jadi balance antara debit dan kredit. Berarti totalnya sama-sama 10 juta rupiah. Oke. Man ya, kita lanjut lagi.
Ada lagi. Perusahaan menerima pendapatan proyek sebesar 30 juta rupiah. Ini ada piutang nih. Klien membayar 20 juta secara tunai, sisanya piutang. Kita masuk akun piutang. Langsung digunakan. Nah, uangnya udah dapet, terus langsung digunakan lagi. Sebesar 5 juta rupiah untuk bayar gaji. 3 juta rupiah untuk beli alat tulis. Sisanya disimpan cash. Kira-kira apa nih akunnya? Oke, kita lanjut. Pendapatan proyek tadi sebesar 30 juta rupiah. Berarti ada akun pendapatan 30 juta rupiah. Membayar 20 juta secara tunai. Dapat lagi akun cash 20 juta rupiah. Piutang usaha 10 juta rupiah. Bayar gaji 5 juta rupiah. TK 3 juta rupiah. Oke. Kenapa? Pasti teman-teman pada bertanya nih, kenapa sampai di sini harus menggunakan double entry? Kenapa? Gitu. Mengapa setiap transaksi harus dicatat ke dalam dua akun yang berbeda? Kenapa ya? Kenapa keduanya harus selalu dalam kondisi seimbang atau balance? Jadi, teman-teman, double entry accounting system itu adalah metode pembukuan double entry yang kita warisi. Sebenarnya udah dari dulu nih, yang digunakan oleh para bookkeeper dan akuntan di seluruh dunia sampai sekarang. Dan pertama kali disebutkan oleh ahli matematika kebangsaan Italia. Ini dia nih, namanya Luca Pacioli. Pada tahun 1494 di Milan. Kemudian, beliau disebut dengan the father of modern accounting atau bapak akuntansi modern. Dalam bukunya, yaitu Summa de Arithmetica Geometria. Nah, yang menjelaskan bahwa metode pembukuan ini digunakan oleh seseorang pada era perdagangan. Jadi bapaknya itu bilang, kalau misalnya antara debit dan kredit itu belum balance, maka pada saat itu kita nggak boleh tidur. Jadi harus balancein dulu nih, balancekan dulu antara debit dan kredit. Jadi kalau belum balance, itu nggak boleh tidur, katanya. Seperti itu ya. Pastiin dulu debit dan kreditnya harus sama, baru boleh tidur. Ini ya, inget-inget nih. Inilah yang mewarisi double entry nih, si Bapak Luca Pacioli ini. The father of modern accounting, gitu. Terus kenapa double entry system? Ya karena sesungguhnya dalam transaksi bisnis itu merupakan sebuah pertukaran dalam dunia yang nyata. Dan selalu ada pertukaran, teman-teman. Atau yang biasa disebut itu adalah trade-off. Untuk mendapatkan sesuatu, Anda pasti harus mengorbankan sesuatu yang lain. Contohnya, misal, kalau misalnya teman-teman ingin memiliki aset berupa sepeda, pasti kita harus mengorbankan sesuatu yang lain. Misalnya, uang lah atau kas. Terus kalau misalnya kita nggak punya uang, tapi kita ingin punya sepeda, apa yang kita lakukan? Saya pengen punya sepeda nih, tapi saya nggak punya uang. Nah, apa yang kita lakukan? Mau punya sepeda, tapi nggak punya uang. Karena setiap kita ingin mempunyai sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu yang lainnya. Itu sudah pasti, teman-teman. Ya, kalau nggak punya uang, ya pastinya harusnya ngutang, gitu. Kita harus menyerahkan komitmen, kewajiban membayar di kemudian hari. Yang tadi ya, kita harus ngutang kalau misalnya kita nggak punya uang, tapi kita pengen sepeda. Jadi, teman-teman bisa saja nih memiliki aset berupa sepeda tanpa menurunkan nilai kas. Tapi di sisi lainnya, teman-teman memiliki utang atau nilai utang teman-teman meningkat. Ini artinya teman-teman, meningkatnya nilai aset berupa sepeda tadi, walaupun tidak diimbangi oleh penurunan kas, melainkan akan melakukan kenaikan di nilai utang. Jadi tetap aja, apa yang kita dapat, kita harus mengorbankan hal yang lainnya. Seperti itu ya.
Nah, di dunia akuntansi dalam double entry system, setiap kenaikan nilai suatu aset itu selalu disertai dengan penurunan nilai pada aset lainnya. Atau tadi kenaikan pada kewajiban alias utang. Dan sebaliknya, setiap penurunan nilai suatu aset pasti diimbangi juga oleh penurunan nilai utang pada sisi lain. Contohnya tadi saat kita membayar utang, misalnya di satu sisi kas kita menurun karena udah bayar utang ya. Di sisi lain nilai utang juga akan menurun. Betul ya? Udah bayar, kemudian kas kita menurun di sisi lain karena kita udah bayar utang ya nilai utang kita juga menurun. Contoh lainnya, kalau misalnya kita punya aset berupa piutang dari pelanggan. Saat pelanggan membayar, di satu sisi kita menerima kas. Artinya kas kita bertambah. Di sisi lainnya, transaksi itu membuat aset piutang kita menurun karena udah dibayar. Jadi makanya dari dulu hingga sekarang setiap pertukaran ekonomi adalah transaksi dua sisi. Kenyataan inilah yang menjadikan double entry system masih sangat relevan di era modern sekarang dari dulu hingga sekarang. Seperti itu. Oke, kita lanjut dari tadi double entry ya, double entry bookkeeping. Selanjutnya kita lanjut ke dasar dari siklus akuntansi. Jadi, dari siklus akuntansi ini terdapat dalam ilmu akuntansi sebagai suatu proses yang tujuannya untuk menyusun atau menghasilkan nantinya laporan keuangan melalui tahapan-tahapan tertentu, teman-teman. Nah, proses ini akan terjadi berulang pada periode selanjutnya. Makanya ini saya buatnya dalam bentuk lingkaran. Karena akan terus berulang dalam periode selanjutnya. Jadi, dalam definisi siklus akuntansi terdapat 3 poin utama yang teman-teman harus ingat. Yang pertama, siklus akuntansi adalah suatu proses. Kemudian hasil dari proses ini adalah laporan keuangan atau luasnya informasi keuangan. Oke. Yang ketiga, siklus ini berulang. Makanya ini saya buat dalam bentuk lingkaran ya. Siklus ini berulang kembali pada periode berikutnya. Oke, jadi kata siklus itu sendiri menunjukkan arti perputaran atau pengulangan. Setiap periode proses ini akan berulang dan dilakukan secara sistematis. Oke, kita lanjut ke tahapannya. Apa aja ya? Yang pertama ini, analisis bukti transaksi keuangan. Nah, analisis bukti transaksi keuangan adalah langkah awal dalam siklus akuntansi. Dimulai ketika terjadi transaksi keuangan dalam perusahaan. Yang tadi ya, harus ada buktinya apakah dia berpengaruh atau tidak nih ke dalam berdampak atau tidak finansial ke dalam perusahaan ataupun organisasi. Buktinya seperti apa? Biasanya bentuknya dalam bentuk nota, faktur, kwitansi. Itu biasanya. Setelah dianalisa, jadi tahap pertama dalam menganalisis tadi, kemudian kita menemukan bahwa bukti transaksi itu ternyata ada yang terlibat nih dalam akun misalnya. Terus kita tentukan apakah masuk debit dan kredit yang mana tergantung posisinya. Kemudian dari hasil dari analisis bukti transaksi tadi, lanjutlah ke dalam pencatatan jurnal. Habis dari sini lanjut ke pencatatan jurnal. Jurnal umum ataupun jurnal khusus. Biasanya jurnal umum itu digunakan oleh perusahaan jasa. Dan jurnal khusus digunakan oleh perusahaan dagang. Setelah dicatat ke dalam jurnal, langkah berikutnya adalah posting ke buku besar. Oke, di sini kita bisa melihat teman-teman hubungan antara jurnal dan buku besar. Ingat ya, buku besar hanya bisa disusun jika kita sudah memiliki jurnal. Nggak bisa langsung dari analisis buku transaksi langsung ke posting buku besar. Harus ada jurnal dulu. Tanpa jurnal, kita nggak bisa nih menyusun buku besar. Hubungan lainnya apa? Kita juga tidak bisa membuat jurnal jika belum menganalisis bukti transaksi. Jadi, ingat, tahapan-tahapan ini saling terhubung antara bukti transaksi, kemudian antara pencatatan jurnal dan posting ke buku besar.
Nah, hasil dari buku besar nanti akan diringkas dalam bentuk neraca saldo. Oke, penyusunan neraca saldo atau trial balance biasanya ya. Di sini kita akan mengetahui nih, apakah jurnal dan buku besar yang kita buat sudah benar atau belum. Kalau dalam neraca saldo, nilai total debit dan kreditnya seimbang, maka prosesnya sudah benar berarti. Tapi, kalau belum seimbang, maka yang harus kita lakukan ya ngulang lagi dari awal. Nggak bisa. Jadi kita harus menganalisa lagi nih. Kok yo nggak ini ya, nggak balance ya, gitu kan. Berarti mulai dari awal kita cek lagi bukti transaksinya, ada yang ketinggalan atau enggak, kemudian kita cek jurnalnya, kemudian cek lagi buku besarnya. Barulah kita bisa lanjut lagi ke neraca saldo. Nah, setelah sudah seimbang, sudah balance neraca saldonya, barulah kita menyusun jurnal penyesuaian, teman-teman. Kenapa harus ada jurnal penyesuaian? Karena jurnal ini penting banget untuk membuat laporan keuangan yang dihasilkan menjadi keadaan sebenarnya. Jadi jurnal penyesuaian ini mewakili keadaan yang sebenarnya. Karena misalnya ada contohnya kayak terkait dengan ada beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aset, dan lain-lain. Jadi, kalau jurnal penyesuaian tidak dibuat, maka laporan keuangan yang disusun tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Gitu. Setelah jurnal penyesuaian selesai, lanjutlah kita baru bisa membuat laporan keuangan. Setelah jurnal penyesuaian, kita neraca saldo setelah penyesuaian nih. Udah kelar, barulah kita bisa lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan ada beberapa ya teman-teman ya. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan arus kas, kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Oke, setelah itu, tahap terakhir dalam siklus akuntansi yaitu adalah closing entry atau jurnal penutup. Nah, penutupan jurnal ini disusun setelah laporan keuangan selesai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memulai periode berikutnya. Kita membuat jurnal penutup dan menyusun neraca saldo setelah penutupan ya. Oke, tahap 1 sampai tahap akhir dilakukan, kemudian akan balik lagi ke siklus yang dari awal, seperti itu. Kalau misalnya sudah ditutup. Oke. Nah, jadi bisa kita rangkum siklus akuntansi itu yang pertama ada analisis bukti transaksi tadi, pencatatan jurnal, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan dalam siklus akuntansi pada akhir periode. Jadi ada beberapa akun teman-teman yang ditutup, biasanya disebut dengan akun nominal namanya, yang sementara berlanjut ke periode selanjutnya, ada yang akunnya sudah ditutup, dan ada akun yang bisa lanjut ke periode selanjutnya. Jadi ada akun yang ditutup, biasanya disebut dengan akun nominal. Akun-akun ini hanya berlaku untuk satu periode saja. Jadi satu periode dan akan dijadikan menjadi nol saat periode berakhir. Ditutup menggunakan jurnal penutup tadi ya teman-teman. Contoh akunnya biasanya itu ada pendapatan, penjualan, beban, laba rugi, private. Tujuannya adalah apa? Agar pada periode berikutnya akun-akun ini mulai dari nol untuk mencatat transaksi yang baru. Kemudian ada akun real, akun yang berlanjut untuk periode selanjutnya. Nah, akun-akun ini akan dibawa ke periode selanjutnya karena mewakili posisi keuangan perusahaan yang masih berlangsung. Contoh akun yang masih berlangsung itu ada aset, kas, piutang, peralatan, penyusutan, dan yang lain-lain. Banyaklah. Tujuannya adalah menunjukkan posisi keuangan yang masih aktif atau masih belum selesai. Oke, ini beberapa referensi dari PowerPoint saya. Mungkin teman-teman nanti bisa baca ya bukunya. Silahkan dibaca. Oke, terima kasih.
Sudah cukup ya untuk materi terkait dengan double entry dan accounting cycle. Kalau misalnya dia melebihkan pembayaran hutang nih, salam kenal juga buat siapa tadi yang nanya? Kak Ahmad ya. Oke, jadi misalnya ada seseorang atau pihak A nih yang punya utang ke perusahaan. Berarti kan namanya itu kalau misalnya dia berutang kepada kita kan piutang usaha ya. Kemudian pada saat melunasi utangnya, dia bayar lebih dan nilai utang dengan niat tadi memberi hadiah atau menghibah. Nah, jurnalnya itu berarti kita kan misalnya untuk contoh piutang usahanya itu adalah 10 juta rupiah. Kemudian dia menghibahkan itu anggap aja 2 juta. Berarti kan total dia pembayaran itu kan 12 juta nih. Berarti 10 jutanya piutangnya, kemudian pembayaran utangnya, kemudian 2 jutanya dianggap hadiah. Berarti otomatis akunnya ada 3 akun. Nah, yang kita terima itu totalnya 12 juta, berarti masuk akun cash di debit. Dia masuk nih 12 juta rupiah. Kemudian piutang usahanya tadi udah dilunasi sebesar 10 juta rupiah, berarti dikreditkan 10 juta rupiah. Kemudian 2 jutanya dianggap apa? Biasanya dianggap pendapatan lain-lain. Berarti 2 juta rupiah. Jadi balance di sisi kreditnya, di sisi debitnya 12 juta rupiah, piutang usaha dan pendapatan lainnya sebesar masing-masing 10 juta dan 2 juta rupiah di sisi kredit. Atau bisa juga dengan pendapatan lain-lain itu bisa dianggap hibah diterima. Itu tergantung dari kewajiban masing-masing perusahaan. Dari pendapatan lain-lain itu juga bisa akunnya dicatat sebagai hibah diterima. Itu tergantung dari masing-masing perusahaannya diakuin atau tidak. Seperti itu. Sit Stop! Strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi.